Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi di channel aku Nimi. Dan kali ini gua bakalan lanjutin lagi cerita dari anime Jigokuraku sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum nonton, silahkan cek video yang ada di link yang ada di deskripsi. Pada akhirnya, Kapimaru menerima tawaran Yuzuriha meski tidak sepenuhnya bekerja sama. Selama bisa saling membantu, dia tidak keberatan. Seorang samurai bernama Toma baru saja menyusup dan bergabung dengan klan Asaemon. Saat pertama kali mendapatkan tugas, dia memanfaatkan kesempatannya untuk membebaskan kakaknya yang ditahan. Keputusan tersebutlah yang membawanya masuk ke dalam pulau Shinsengkyu. Berbeda dengan Toma, kakaknya yang bernama Kobai itu sangat kuat dan mudah beradaptasi. Oleh karena itu, mereka berdua selalu berhasil bertahan meski mengalami kondisi terburuk sekalipun. Setelah berhadapan dengan berbagai monster di pulau tersebut, mereka semakin yakin kalau ramuan keabadian pasti benar ada di sana. Mereka yang pada awalnya terburu-buru kini telah mempertimbangkan untuk sedikit bersantai. Kapimaru sempat menyelidiki pulau tersebut, namun dia tidak menemukan sesuatu yang menjanjikan. Saat mencari bahan makanan, dia malah menemukan banyak samurai yang berubah menyerupai bunga. Satu-satunya cara untuk mencari petunjuk ramuan keabadian adalah memeriksa ekologi monster yang tersebar di pulau itu. Mereka harus tahu di mana dan bagaimana caranya monster itu bisa hidup di tempat tersebut. Kemudian di sore harinya, Kenji memberi perintah kepada Sagiri untuk kembali ke daratan utama. Keterampilan berpedangnya memang luar biasa, tapi hanya sebatas penguji pedang dan para Kalguju. Kenji merasa kalau Sagiri masih belum cukup kuat dan memiliki batasan sebagai seorang wanita. Pada saat yang sama, samurai bernama Tenza dan tahanan bernama Narukai berusaha kabur dari pulau itu. Dikarenakan tempat itu dipenuhi oleh monster, maka mustahil bisa keluar dari pulau itu meski memakai perahu besar sekalipun. Jumlah kapal yang kandas tidak hanya berasal dari tahun itu saja. Kebanyakan kapal dikirim dari beberapa tahun yang lalu. Meskipun sudah ada banyak samurai yang menjadi korban, Tenza dan juga Narukai mencoba untuk terus berjuang. Sebagai samurai, Tenza bertekad untuk menyelamatkan Narukai karena dia bukanlah orang jahat seperti yang lainnya. Dia hanyalah korban samurai yang mencoba untuk memusnahkan klannya dulu. Setelah berusaha sekuat tenaga, mereka berhasil menemukan sebuah perahu untuk melarikan diri dari monster. Akan tetapi, pada akhirnya mereka malah kembali lagi ke pulau itu. Di malam harinya, Sagiri sempat berbicara dengan Kapimaru. Berbeda dengan Kenji, Kapimaru menganggap Sagiri sebagai sosok yang sangat kuat, entah dari hati atau naluri yang mempengaruhinya. Saat di penjara, Kapimaru merasa kalau Sagiri lebih kuat darinya. Perkataan tersebut membuat Sagiri memutuskan takkan pulang meskipun senior Kenji memaksanya. Dan ketika Kenji sedang menasihati Sagiri, tiba-tiba dia diserang oleh penjahat bertubuh raksasa yang bernama Rokurota. Serangan itu membuatnya langsung terpental dan mengalami pendarahan berat. Dan Kapimaru segera menghadapinya sedangkan Sagiri mencari cara untuk menghentikan pendarahan Kenji. Selain bertubuh besar, kekuatan fisik Rokurota juga melampaui kekuatannya Kapimaru. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kepada Yuzuriha karena tak bisa menghadapinya sendirian. Meskipun sama-sama ninja, Yuzuriha tidak berani melawannya. Dia malah membuat Kapimaru bertarung sendirian sambil menonton pertarungannya dengan santai. Untuk menghadapi raksasa seperti itu, Kapimaru mengeluarkan berbagai jurus yang dia kuasai. Tapi semua serangan yang dia kerahkan tidak ada yang mempan sama sekali. Selain itu, bertarung dari jarak dekat sangat berbahaya. Jika serangan Rokurota mengenainya, dia merasa tidak mungkin bisa selamat. Di sisi lain, Kenji menyerahkan pedang kepada Sagiri. Setelah melihat tekad dan keinginannya, dia takkan menyuruh Sagiri untuk lari lagi. Ketika Kapimaru hampir terkena pukulan, Sagiri segera membantunya. Meskipun tubuhnya keras dan sangat sulit untuk ditebas, tetapi jika menyerang di antara celah tulang, Rokurota masih bisa dikalahkan. Oleh karena itu, mereka bekerja sama menyerang kakinya untuk menundukkan kepala Rokurota. Tapi cara itu tidak berhasil dan malah membuatnya mengamuk. Ketika mengamuk, Kapimaru terkena serangan yang cukup fatal. Serangan tersebut membuatnya tidak bisa bergerak untuk menghindari serangannya lagi.
serta Sagiri belum berpengalaman di medan perang, tapi saat keraguan di dalam dirinya sudah hilang, kemampuan berpedangnya bisa melampaui para ahli pedang. Namun meski ilmu pedangnya bisa mengimbangi Rokurota, tapi dia masih belum menemukan celah untuk menebas kepalanya. Kemudian Gabimaru menemukan cara ekstrim untuk melawannya. Dia menggunakan jurus api ke segala arah supaya hutan terbakar dan membuat lawannya keracunan asap. Dengan begitu maka Rokurota tidak bisa berdiri sehingga Sagiri bisa menebasnya secara akurat. Di sisi lain, Kobei bertemu dengan dua wanita cantik yang sedang bersantai di tengah hutan. Meskipun terlihat cantik, tapi salah satu dari mereka ada yang bisa berubah menjadi pria. Ketika para monster pergi ke tempat kebakaran, Gabimaru dan yang lainnya segera pergi ke arah monster itu. Di sana mereka menemukan desa kosong dan bertemu dengan seorang anak kecil. Gabimaru dan Sagiri langsung mengejar anak kecil tersebut, sedangkan Yuzuriha melawan makhluk tumbuhan yang melindunginya. Meskipun topinya kecil, tapi anak itu punya kekuatan fisik yang berbeda dengan manusia biasa. Tapi ketika Gabimaru memojokkannya, anak itu malah menangis seperti anak manusia biasa. Makhluk yang menjaganya tersebut memohon kepada mereka untuk melepaskannya. Sebagai gantinya, dia akan mengantar mereka ke desa dan juga memberi informasi tentang ramuan keabadian. Gabimaru dan yang lainnya tidak bisa mempercayai perkataannya, tapi setelah diberitahu kalau di sana ada pemandian, Yuzuriha pun malah bersemangat dan datang ke desanya. Selain menyediakan pemandian, makhluk tumbuhan itu juga memberi mereka minum serta buah-buahan. Di saat yang lainnya fokus makan, Gabiru tidak tertarik dan memilih untuk mendengar informasi tentang ramuan keabadian. Bagi penghuni tempat itu, Shinsengkyo adalah tempat tinggal dewa pantai dan hutan adalah bagian terluar. Desa terletak di bagian tengah, sedangkan bagian pusat yang terletak di dalam kabut merupakan tempat di mana Tan atau ramuan keabadian itu berada. Namun tempat itu dijaga oleh makhluk abadi yang bernama Tinsen. Setelah mendengar cerita tersebut, Gabimaru pergi ke pemandian untuk membasuh semua lukanya. Bersama dengan Sagiri, mereka juga menemani Mei dan mengajarkannya cara yang benar menggunakan peralatan di pemandian. Beralih kepada kisah Tenza. Sejak awal, Tenza merupakan anak jalanan yang mengandalkan hasil mencuri untuk hidup. Kemudian kehidupannya menjadi berubah drastis setelah samurai bernama Shion mengangkat dirinya sebagai murid. Di masa sekarang, Tenza dan Harukai sedang berusaha mati-matian menghindari musuh yang sangat kuat. Selain kuat, musuh itu juga punya keabadian yang membuatnya tidak bisa mati. Dengan menyerang leher dan kakinya, mereka punya banyak waktu untuk kabur. Tenza juga bertemu dengan Shion atau samurai yang selama ini melatihnya. Dikarenakan tugasnya sudah selesai, tadinya Shion berencana untuk pulang, tapi dia tidak bisa menemukan arus yang bisa membawanya pergi dari pulau itu. Dengan bekerja sama, mungkin saja mereka bisa melaluinya. Tapi sebelum itu, Shion meminta Tenza memberi penjelasan kenapa dia melindungi kriminal. Tergantung alasannya, Shion mengatakan dia bisa langsung mengeksekusinya. Shion menjelaskan kalau Harukai tidak melakukan kejahatan, dan alasan kenapa dia ingin membantunya adalah karena dia merasakan keunggulan dan potensi sama seperti yang Shion rasakan kepada dirinya. Setelah itu, mereka mencari cara untuk menghindari musuh dan mencari cara mengatasinya. Tidak lama kemudian, musuh yang harusnya menyerang Tenza sudah pulih dan menemukan mereka bertiga. Meskipun Shion berhasil menyelamatkan nyawa muridnya, tapi dia tidak bisa melakukan serangan balasan karena lehernya sudah terkena serangan. Pada saat itu, hanya Tenza saja yang bisa menghadapinya. Namun kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan musuh abadi seperti itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri supaya Shion dan Harukai punya kesempatan melarikan diri. Ketika yang lain sedang beristirahat, Gabimaru memutuskan untuk memasuki Horai sendirian. Lalu saat ia sampai di depan gerbang, dia bertemu dengan seseorang yang sebelumnya telah mengalahkan Tenza. Meski terlihat seperti manusia, Gabimaru bisa menyadari kalau sosok di depannya bukan manusia. Awalnya Gabimaru disuruh untuk pergi karena dia sudah malas menghadapi orang yang datang ke sana. Akan tetapi saat Gabimaru bertanya soal ramuan keabadian, tanpa banyak berbicara dia langsung menyerang Gabimaru. Gabimaru yang masih bisa menahan serangan tersebut, bahkan dia juga mampu membuat lawannya terpojok dengan jurus api miliknya. Gabimaru mungkin lebih lemah dari musuhnya, tapi dia tidak pernah menyerah dan terus menyerang secara beruntun.
Meskipun telah menerima banyak serangan, musuhnya masih belum mati. Dia malah berubah dari monster bunga dan dapat mengeluarkan elemen petir. Gabimaru berniat mengeluarkan jurus apinya lagi, tapi gagal melakukannya dikarenakan tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan semua lukanya. Di saat-saat terakhir, Gabimaru merasa kalau semua itu hanyalah mimpi. Dia terbangun dari mimpi tersebut dan menjalani kehidupan damai dengan istrinya. Meski hanya sebentar, dia merasa senang karena bisa melihat istrinya lagi. Lalu dia meminta maaf kepadanya karena kemungkinan dia tidak bisa pulang ke rumah. Sebagai seorang ninja, dia telah diajarkan untuk memberi luka fatal kepada musuh. Sebelum dia mati, ia memeras habis semua energi kehidupannya tanpa memperdulikan keinginannya. Namun musuhnya masih punya kekuatan untuk menyerangnya sekali lagi. Beruntung Mei segera datang dan melindunginya. Meski kemampuannya tidak seberapa, tapi dia berhasil menyelamatkan Gabimaru dari kematian. Saat yang lainnya tahu kalau Gabimaru pergi menuju Horai, Sakiri dan yang lainnya segera pergi mencarinya. Dalam perjalanan, Hoko memberi informasi kalau Tensen adalah salah satu dari petapa. Pada hari berikutnya, Gabimaru bertemu dengan penjelajah lain, dan saat bertemu mereka saling mewaspadai dan sudah siap untuk bertarung. Sebagai pengawasnya, Fuji menahan mereka supaya tidak bertarung. Daripada terjadi pertarungan yang sia-sia, dia memilih untuk mengumpulkan informasi tanpa harus bertarung. Karena kondisi tubuhnya belum pulih, Gabimaru memutuskan untuk mengajak mereka bekerja sama. Dia memberi informasi mengenai musuh yang dia lawan dan gadis yang sedang bersamanya ketika mereka berdiskusi. Namun tak disangka, Mei tiba-tiba terbangun dengan tubuh yang lebih dewasa. Selain tambah dewasa, dia juga sudah mulai bisa berbicara. Karena sudah menyelamatkannya, Gabimaru berterima kasih kepada Mei. Setelah itu, dia langsung bertanya soal ramuan keabadian dan menanyakan kelemahan yang dimiliki oleh Tensen. Di sisi lain, Hoko memberi penjelasan kepada Sakiri dan yang lainnya bahwa Tao adalah kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu, dan para Tensen bisa mengendalikan kekuatan tersebut, makanya mereka sangat kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sementara itu, rekan mereka yang bernama Shion tanpa sadar sudah bisa merasakan Tao. Dengan merasakannya, dia bisa melihat sekelilingnya meski matanya tidak bisa melihat. Pada saat bersamaan, semua monster mendatangi setiap orang yang berada di pulau itu. Selain monster tak berakal, Tensen juga mengarahkan Doshi yang mengaku sebagai murid serta tangan kanannya Tensen. Setelah berhasil keluar dari lubang, Kobai dan juga Toma langsung menghadapinya. Toma dapat mengalahkan monster tak berakal dengan mudah, sedangkan Kobai kewalahan karena musuhnya kuat dan bisa beregenerasi. Ketika kondisinya sedang terancam, Kobai tiba-tiba bisa merasakan Tao secara alami. Selain merasakannya, dia juga bisa memakai Tao yang menyeliputi seluruh tubuhnya. Di saat Tao di dalam tubuhnya sudah meningkat, setiap serangan yang dikeluarkan jadi sangat mematikan. Meskipun lawannya bisa beregenerasi, tapi dia mampu menembusnya dengan sangat mudah. Di lain tempat, Gabimaru dan Gentetsu masih berhadapan dengan monster. Sambil bertarung, mereka belajar memahami Tao dari sedikit penjelasan Mei. Tidak lama setelah itu, salah satu dosi yang dikirim oleh Tensen langsung datang menemui Mei. Setelah berabad-abad keberadaannya tidak diketahui, Mei diminta untuk kembali ke Horai karena mereka sangat membutuhkannya. Sebenarnya, Mei memiliki asal-usul yang sama dengan Tensen. Baginya, manusia adalah nutrisi untuk terus hidup. Walaupun begitu, Gabimaru tidak terlalu memperdulikannya. Melihat Mei tidak ingin ikut bersama mereka, membuat dia tergerak untuk membelanya. Setiap Tensen bisa berubah menjadi pria atau perempuan sesuka hatinya. Sedangkan Mei tidak bisa melakukannya, makanya dia diperlakukan buruk oleh mereka dan diusir dari wilayah Horai. Meskipun tidak bisa berubah menjadi lelaki, tetapi para dosi yang berguru kepada Tensen sangat membutuhkannya. Sebagai penjantan, mereka membutuhkan keberadaan Mei sebagai pasangan lawan mainnya. Mengetahui hal tersebut membuat Gabimaru sangat marah. Gentetsu juga sudah muak hingga membuatnya merasa ingin muntah, dan tanpa basa-basi Gabimaru langsung menyerang mereka dengan jurus apinya. Namun serangan itu tidak mempan karena Tao miliknya sangatlah lemah. Untuk melihat Tao dibutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Dengan menyentuh tangannya Mei, Gabimaru bisa merasakan adanya kekuatan di tangannya, tapi hanya sebatas merasakannya. Lalu saat dia menerima kelemahannya,
Dalam sekejap, dia merasakan semua aura yang ada di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, kekuatan Kapimaru sudah setara seperti Tenshin. Makanya musuh yang ada di hadapannya tidak mungkin bisa menang. Di sisi lain, kelompok Sakiri sudah sampai di dalam gerbang. Di sana, mereka langsung berhadapan dengan Tenshin yang disebut sebagai Fukujukun. Dikarenakan manusia yang datang selalu menyebutkan sebagai ramuan keabadian, Tenshin itu memberitahu mereka kalau ramuan seperti itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah nutrisi untuk makhluk tumbuhan seperti mereka. Hoko dan manusia bunga memang mendekati keabadian, tapi jika diminum oleh manusia, mereka hanya akan berubah menjadi pohon. Mengetahui hal tersebut membuat Sakiri sangat terkejut. Tanpa ramuan keabadian, dia khawatir jika Kapimaru tidak akan mendapatkan pengampunan.